Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhardt. Saya Reinhardt Sirait. Tahapan menuju pemilu 2024 terus berjalan dan semakin dekat ke tahapan berikutnya, yaitu masa kampanye dan juga penetapan capres-cawapres. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tanggung jawab besar di tengah ancaman kerawanan pemilu. Namun lembaga ini kemudian tidak lepas dari kritik sebagian pihak yang menilai Bawaslu berat sebelah dalam melakukan penindakan. Benarkah demikian? Bagaimana kesiapan Bawaslu menghadapi tahun pemilu? Inilah Talk Politik with Reinhardt selengkapnya. Indikator kerawanan pemilu 2024 dengan 5 isu strategis diantaranya politik uang, kampanye media sosial, netralitas aparatur sipil negara, politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan, serta penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Anggota Bawaslu Loli Suhenti mengatakan, masih ada ribuan surat suara di Malaysia yang kali itu Bawaslu memutuskan tak bisa dihitung karena manipulasinya yang banyak. Loli menambahkan, biaya penyelenggaraan yang cukup besar juga menjadi pertimbangan. Hal ini menjadi antisipasi atas maraknya pelanggaran pada pemilu lalu dan perkembangan yang ada termasuk mengisi kekurangan regulasi. Sementara netralitas ASN pada 2019 menjadi pelanggaran tertinggi dari 1.475 dugaan pelanggaran yang ada saat itu. Pada pemilu 2024, tidak ada calon petahana atau incumbent sehingga menjadi momen untuk mendorong netralitas ASN. Loli menjelaskan terkait politisasi SARA masa kampanye pemilu 2024 pendek, sedangkan masa sosialisasi panjang. Saat ini yang menjadi perhatian mengenai narasi politik identitas di kalangan masyarakat yang perlu diletakkan kerawanan dan perkembangannya. Loli menjabarkan, isu strategis selanjutnya mengenai politik uang yang nyata terjadi di lapangan tetapi dalam praktik penegakan hukum sulit dalam hal pembuktian. Selanjutnya perkembangan media sosial yang pesat perlu diantisipasi. Bawaslu juga sudah membuat gugus tugas untuk media sosial dan kerjasama dengan berbagai pihak. Di sisi lain, Ketua Bawaslu Rahmat Bahja mengungkapkan terdapat 5 isu krusial terkait pencalonan legislatif. Isu tersebut meliputi calon DPR, DPRD, DPD dalam pemilihan legislatif 2024. 5 isu krusial terkait Pileg 2024 diantaranya simulasi waktu pencetakan logistik dengan waktu penetapan daftar calon tetap, dan perlukah seluruh ijazah caleg disertakan atau cukup ijazah terakhir. Bagja menambahkan, dalam ketentuan penyusunan daftar caleg sementara dan penetapan daftar caleg tetap, KPU tidak memberi ruang bagi parpol peserta pemilu untuk dapat mengatur ulang urutan caleg sebagai dampak atas perubahan atau pencoretan caleg. Ya, seberapa siap kemudian Bawaslu menghadapi tahun politik dan bagaimana pula lembaga ini menjawab sejumlah kritik dari publik terhadap kinerja lembaga pengawasan pemilu. Malam hari ini di studio akan dijawab langsung oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Pak Rahmat Bagja yang sudah bergabung bersama dengan saya di studio. Selamat malam, Pak Rahmat Bagja, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Oke, kita mau bicara soal tahun politik ini, Pak Rahmat Bagja. Di tahun pemilu yang kemudian Bawaslu juga punya tugas yang sangat besar untuk mengawasi tahapan demi tahapan sampai dengan nanti di hari pencoblosan. Saya yakin itu sudah ada mapping yang dilakukan oleh Bawaslu. Tapi yang saat ini paling tidak dari kacamata Bawaslu, apa yang menjadi perhatian penting dalam rangkaian ataupun tahapan menuju ke tahun pemilu ini? Pertama yang jadi permasalahan tahun ini adalah tahun politik memang, dimulai pada 14 Juni yang lalu 2022, akan tapi peserta pemilu baru ada pada bulan Desember 2022. Jadi 2023 ini ya peserta politik sudah ada, namanya partai politik peserta pemilu. Ada 24, 5 partai lokal, 19 partai nasional. Kemudian yang jadi isu krusial pada tahapan ini adalah pertama tahapan pencalonan, kemudian daftar pemilih, kemudian juga masalah regulasi mengenai tahapan sosialisasi dan kampanye. Oke, nah ini regulasi ini nih yang banyak ramai Betul. diperbincangkan, termasuk kritik terhadap lembaga Anda. Ya, betul. Jadi masalah besar adalah ketika kita berbicara regulasi tentang kampanye dan ini tahapan sosialisasi.
di luar tahapan kampanye, sebelum tahapan kampanye ada yang dikenal sebagai tahapan sosialisasi. Ya. Nah, tahapan sosialisasi ini diatur dalam PKPU 33 nomor 33 tahun 2018. Dan sudah tidak up to date sebenarnya. Kenapa sudah tidak up to date? Karena dipersiapkan untuk masa kampanye yang panjang, 7 bulan yang lalu. Ya, 7 bulan pada tahun 2019. Sekarang kan agak lebih pendek Sekarang pendek, 75 hari. Nah, pertanyaannya yang panjang sekarang adalah masalah sosialisasi, tahapan sosialisasi. Nah, tahapan ini yang regulasinya tidak terlalu begitu jelas. Pertama, kalau kampanye jelas aturannya, ada larangannya dan lain-lain. Tahapan sosialisasi, larangannya tidak jelas. Bagaimana pidananya juga tidak jelas. Tidak ada misalnya dalam pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017, larangan itu larangan masa kampanye, bukan masa di luar kampanye. Oke. Nah, itu persoalan memang ketika nanti yang diatur itu pada masa kampanye sampai dengan rekapitulasi berakhir. Ya. Nah, itu yang diatur oleh Undang-Undang 7 tahun 2017. Pernahkah kemudian Bawaslu mengangkat isu ini kepada DPR misalnya? Sudah mengangkat isu, bahkan kami sudah melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum sebanyak 3-5 kali. Kita mendorong KPU untuk mengubah PKPU ini. Akhirnya sampai sekarang belum diubah. Nah, walaupun pada titik kesamaan kami dengan teman-teman KPU bahwa pada tahapan sosialisasi ini yang tidak diperkenankan, yang paling krusial adalah tidak boleh meyakinkan atau mengajak masyarakat untuk memilih dirinya. Nah, karena itu masuk definisi kampanye. Nah, definisi kampanye dalam Undang-Undang 7 2017 jelas dinyatakan bahwa kampanye itu apa? Ada unsur mengajak atau meyakinkan, pemaparan visi misi dan program kerja, dan citra diri. Kalau itu terakumulasi itu kampanye. Nah, kalau seperti itu di masa sosialisasi ini, maka disebut sebagai pelanggaran masa sosialisasi. Karena dia melakukan kampanye di luar masa kampanye. Karena masa kampanye 28 November 2023 yang akan datang. Dan kalau itu dilakukan oleh baca pres misalnya atau partai politik, itu ada konsekuensi hukumnya tidak? Pelanggaran administratif sebutannya. Administratif ya? Tidak pidana. Karena jelas dalam undang-undang, dalam PKPU 33 tersebut, seluruh pelanggaran tahapan sosialisasi adalah pelanggaran administrasi. Oke, Pak Rahmat, jadi dalam masa sekarang ini ya, ini mungkin bagi Anda yang mungkin mau mencalonkan diri, menjadi caleg misalnya, atau partai politik, atau kemudian bakal calon presiden, aturannya sekarang memang abu-abu, tidak bolehkah, atau bagaimana? Karena sudah mulai muncul kan bendera-bendera, spanduk-spanduk, nah itu bagaimana Pak? Aturannya lebih luas daripada aturan kampanye yang sangat rigid kalau di kampanye. Nah, pada masa inilah seharusnya teman-teman partai politik peserta pemilu melakukan pengenalan dirinya kepada masyarakat, terutama teman-teman parpol yang baru ya. Kenapa? Karena masa sosialisasi ini panjangnya 10 bulan, 10 sampai 11 bulan. Iya, Pak. Ya, cukup lama. Terlalu panjang bahkan. Nah, dan juga kalau kami kemudian sangat rigid sekali dengan PKPU 33 akan jadi persoalan. Karena teman-teman tidak bisa melakukan sosialisasi dengan baik. Nah, itulah jadi persoalan kita ke depan. Dan juga keinginan teman-teman peserta pemilu. Pemilu itu kan harus rame kan. Iya. Nanti kalau misalnya Bawaslu larang semua nih, nggak boleh masang bendera, nggak boleh masang ini. Akhirnya teman-teman masyarakat bilang, kok pemilu ini nggak rame ya? Oh, jangan-jangan nggak jadi nih pemilu. Wah, jadi senada dengan penundaan pemilu nanti ke depan. Jangan-jangan nggak jadi nih pemilu. Kenapa? Nggak begitu ramai kok. Cuman pasang bendera doang di jalan. Dan itu oke, itu boleh ya? Berarti Boleh. pasang wajah Pasang spanduk gitu boleh? Boleh. Terutama ketua umum dan sekjen partai. Itu silakan memperkenalkan diri. Karena itu Bacalek oke. bacalek itu masa sekarang kan belum ada bacaleknya. Bahwa kemudian ada orang yang sudah mau berencana pasang. Silahkan saja kan. Tapi ya Bang. Kan boleh-boleh saja kalau dia saya akan mencalonkan. Ini silakan. Misalnya Mas Reinhardt, saya mencalonkan, kemudian pasang spanduk. Boleh Pak nggak? Sepanjang tidak melakukan melanggar peraturan daerah ya monggo-monggo saja. Oke.
Dan kalau kita turunkan misalnya spanduk, jadi nanti masyarakat bendera doang nih. Siapa sih yang mau kita ketumnya, siapa sih partai ini? Masih yang dulu apa yang sudah ganti? Kemudian anggota DPR yang akan maju lagi siapa? Anggota DPRD yang akan maju lagi siapa? Kan kita banyak yang tidak tahunya. Dengan masa ini seharusnya teman-teman peserta pemilu itu memanfaatkan dengan baik. Memperkenalkan dirinya dan partainya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat kemudian bisa memilih dengan banyak pilihan. Jadi memang aturannya tidak terlalu rigid seperti kampanye. Masa kampanye. Namun inilah masa kepada teman-teman peserta pemilu melakukan pengenalan dirinya terhadap masyarakat dan juga pemilih, calon pemilih ke depan. Oke. Ada calon pemilih yang usia 16 tahun sekarang, nanti pada saat Februari 17 tahun. Sudah banyak tahun ini teman-teman pemilih pemula yang akan dia memilih siapa. Anggota DPR juga harus kemudian lebih atraktif menurut saya ke depan. Karena jelas ya, kalau petahana itu pasti lebih sulit untuk mengulang kembali kejayaannya kan. Nah, mereka harus lebih atraktif. Boleh nggak saya anggota DPR? Silahkan saja kan, tidak. Memang beliau bersangkutan adalah anggota DPR. Ini keuntungan dari masa-masa sosialisasi. Nah, tapi aturan yang tidak rigid ini, regulasi ini, apakah menurut Anda menjadi permasalahan bagi Bawaslu? Karena yang kemudian sekarang mungkin banyak dikritik adalah jadinya lembaga Anda begitu ya, ini tidak mengawasi, tidak apa segala macam bla bla bla. Ya karena masyarakat pengennya menghukum semua. Ada keinginan menghukum banyak ya, dan juga persoalan lain adalah kalau kami melakukan sanksi dengan fakta dan juga peraturan yang tidak terlalu kuat dalam dasar hukumnya, akan jadi persoalan. Karena kasus misalnya pasti Mas akan nanya kasus Sumeneb misalnya. Itu ini bukan termasuk pelanggaran, bukan. Itu tidak terbukti melanggar, tidak terbukti. Jadi sudah kita periksa dasar hukumnya, faktanya yang di lapangan, kita periksa, kita panggil, kita cross check. Akhirnya hubungannya bukan kepada partainya, tapi kepada tim. Timnya itu tidak terdaftar juga di partai. Karena sekarang belum ada tim kampanye. Tim kampanye nanti setelah masa kampanye. Nah, itulah yang jadi persoalan untuk melakukan pemberian sanksi. Oleh sebab itu, karena tidak terbukti, karena kausalitas yang tidak terbukti, akhirnya dalam putusan kami, dalam kajian kami, maka proses itu karena tidak terbukti hubungannya, jadi tidak bisa kemudian diberikan sanksi. Sekalipun sanksi administratif misalnya? Sekalipun sanksi administratif. Kenapa? Kalau sanksi administrasi itu harus punya hubungan kausalitas antar misalnya siapa yang memberikan dan kemudian apa yang diberikan. Nah, yang jadi concern kami adalah pembagiannya di masjid dengan menggunakan atribut partai. Atribut partai, amplop ya? Ya, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak diperkenankan. Tapi karena peserta pemilunya partainya kan terbukti pada saat itu tidak memberikan arahan. Nah, itulah yang kemudian kami dapatkan di lapangan pada saat pemeriksaan para saksi yang ada di tempat tersebut. Nah, hal itu yang kemudian menjadi tidak terbukti. Nah, ke depan kami menghimbau semua peserta pemilu agar berhati-hati dan juga menertibkan hal seperti ini. Yang kami concern adalah tidak melakukan politik praktis di tempat ibadah. Ini paling penting ke depan. Kenapa? Karena nanti nyambung nih. Tempat ibadah, media sosial yang kemana-mana, politisasi identitas dan politisasi sara. Itu akan nyambung terus. Nah, ini yang kita jaga untuk tidak terjadi nanti di masa kampanye. Oke, nanti kita sampai ke sana, Pak Rahmat. Tapi saya mau kembali lagi ke persoalan yang amplop di Sumeneb itu. Ada pihak-pihak kemudian yang melihat putusan Bawaslu justru blunder, ambiar dan lain sebagainya karena dianggap tidak melihat pokok masalahnya, hanya sekedar wilayah di aturan saja, bahwa pokok masalahnya adalah ini ada politik uang dan lain sebagainya. Apakah memang ranahnya lembaga Anda tidak bisa sampai ke sana atau bagaimana? Pertanyaannya, apakah ini politik uang? Pertanyaannya. Dalam kasus tersebut
ketika kami periksa saksi itu bentuk zakat atau infak dan dibagikan oleh takmir masjid, bukan oleh yang bersangkutan. Ya, ya. Beda kalau yang bersangkutan ya. Yang kami sesalkan ya di tempat ibadah. Kemudian dalam kasus bukan kami menindakkan politik uang, tapi politik uang pada pasal 280 jelas di masa kampanye. Aturan yang tidak jelas dalam politik uang sebelum masa kampanye itu jadi persoalan. Nah, itulah yang kemudian harus menjadi pembicaraan bersama untuk memperbaiki Undang-Undang 7 tahun 2017. Karena begitu kita membuat masa kampanyenya cuma 75 hari, sosialisasi yang panjang, aturannya malah tidak kuat. Jadi kami Bawaslu berpendapat bahwa ini harus ada perbaikan tentang aturan regulasi. Kami tidak bisa kemudian melakukan pemberian sanksi atau membuktikan suatu perkara dan memberikan sanksi jika aturannya tidak kuat. Dan memang aturan ini dilatar belakangi dengan masa kampanye yang panjang, 7 bulan. Hanya sosialisasinya 1 sampai 2 bulan. Perdebatannya pada saat itu nanti pada saat citra diri, pada saat kampanye. Kami masih ingat perdebatan itu. Karena saya periode lalu jadi anggota Bawaslu. Nah, itulah yang kemudian pada saat 7 bulan itu ditegakkan, dilakukan penegakannya. Nah, sebelum ini bagaimana? Ini yang tidak diatur. Ini yang tidak diatur dan harus menjadi koreksi nanti kepada Undang-Undang 7 tahun 2017. Berubah, mau sosialisasinya panjang atau pendek, maka politik uang harus diatur. Karena pasal 180 jelas dinyatakan bahwa dilarang dalam masa kampanye melakukan politik uang. Karena pembagian uang itu biasanya di masa kampanye. Nah, orang tidak kemudian mungkin pembuat undang-undang tidak menyangka masa sosialisasi begitu panjang seperti ini. Oke, baik. Pak Rahmat, tapi yang jelas begini, meskipun ini belum masuk masa kampanye, beberapa hari yang lalu mungkin ada kritik dari Presiden Jokowi terhadap Bawaslu yang kemudian Pak Jokowi juga menekankan bahwa politik uang itu ada media sosial, hoax, SARA dan lain sebagainya yang kemudian dianggap Bawaslu tidak mengetahui kekuatan dari lembaganya. Apa jawaban Anda soal itu? Kekuatan lembaga kami ada. Jelas, kami tahu kekuatan lembaga kami. Akan tetapi ketika menegakkan itu harus juga membuat kondisinya, ya, harus juga membuat kondisi itu tidak mempengaruhi keriuhan dari pemilu itu sendiri. Nah, yang dikritik Pak Jokowi misalnya, ketika aturan itu begitu, sanksi begitu banyak, maka kemudian partisipasi masyarakat semakin sedikit. Itu yang dikhawatirkan. Jadi tidak ramai lagi. Ini gara-gara Bawaslu nih. Yang dikritik Pak Jokowi kan tahun 2018. Begitu kita terlalu rigid dengan masa kampanye 7 bulan itu. Spanduk ini bermasalah, turunkan. Jadi kami sampai mengejuk jangan-jangan nanti ke depan Bawaslu sebagai pengawas spanduk, bukan seluruhan. Nah itu yang kemudian menjadi nggak rame jadinya. 2018-19 itu nggak, kalau Mas Renhard lihat, spanduk itu tidak seramai 2014. Ya. Bahkan diatur tidak boleh ada di mana ya, itu, pohon lah. Ya itu diatur seperti itu. Walaupun kemudian memang di pohon tidak boleh dan kami juga harus membuat batasan zonasi yang ada tentang pemasangan spanduk sebagai peraturan daerah dan wilayah itu boleh apa tidak oleh peraturan daerah. Nah itu harus dilihat. Nah karena begitu kuatnya Bawaslu, itu kemudian membuat pemilu dianggap menurut beberapa orang tidak ramai. Nah, jadi sekarang Bawaslu tidak begitu kuat maksudnya Pak Rahmat, bagaimana? Sekarang kami tidak sanksinya, ya sanksi itu harus jelas dan sanksi itu juga harus didasarkan pada aturan yang kuat. Nah, sekarang persoalannya sosialisasi ini seperti apa? Dulu kampanyenya itu masih enak sekali kita ngomong tentang kampanye. Sekarang masyarakat itu beranggapan bahwa sekarang ini sudah kampanye. Belum. Ini belum masa kampanye. Ini masa sosialisasi. Yang kalau perhatikan adalah kalau tidak kuat Bawaslu, sekarang buktinya misalnya putusan Bawaslu pasti dilaksanakan oleh KPU.
Nah kami juga tidak ingin ada cerita tentang KPU Bawaslu itu ibarat Tom and Jerry, saling pukul-pukulan, enggak. Pada masa ini kami mengatur sebelum misalnya kami kritik KPU, ketika penyusunan PKPU tentang sosialisasi dan kampanye, itu harusnya dibuat dengan situasi yang kekinian, dengan yang masa kampanye yang sedikit, masa sosialisasi yang panjang, itu tidak dibuat. Itu yang kami kritik KPU. Jadi kalau media sosial dan lain-lain, menurut kami sekarang sudah bisa kita lakukan. Oke. Namun pertanyaannya, laporan dari masyarakat, kalau kita lihat pada tahun 2018 pun 2019, laporannya banyak yang tidak lengkap, sehingga kemudian tidak bisa ditindaklanjuti. Oke. Dan kami juga nggak punya alat, Mas. Kami nggak punya alat. Begitu kita trace, itu sudah dihapus. Nah, yang punya alat itu teman-teman Kominfo dan Cybercrime Mabes Polri. Nah, begitu kita koordinasi, waktunya habis. Oke. Kan hanya 14 hari. Oke. Nah, itulah yang harus diperbaiki memang dalam pengawasan media sosial ke depan. Itu amanahnya Presiden pada saat konsolidasi di Bawaslu pada Desember 2022. Kami masih ingat itu. Oke. Pak Rahmat, tapi yang jelas begini, pandangan bahwa Bawaslu dan KPU ini seperti Tom and Jerry itu masih ada. Apalagi yang soal putusan Partai Prima ketika Bawaslu mengabulkan ya gugatan dari Partai Prima. Apa yang terjadi? Pada saat kita memutuskan itu, kita harus berpikir bahwa ini putusan lembaga peradilan. Yang bisa mengkoreksi putusan lembaga peradilan adalah peradilan yang ada di atasnya. Kemudian kalau kita lihat Bawaslu tidak bisa mengkoreksi. Kami mengkritik ya nggak bisa. Kenapa? Kami harus menghormati putusan lembaga yudikatif. Walaupun perdata, kalau saya akademisi, saya akan mengkritisi. Tapi begitu lembaga negara, saya harus berhati-hati. Kami harus berhati-hati untuk mengkritisi putusan lembaga lain. Kenapa? Karena yang punya kewenangannya adalah lembaga di atasnya. Nah, kemudian perkara itu masuk dan putusan itu disertai dengan disebut sebagai writ verba gitu. Putusan itu berlaku pada saat itu. Jadi kalau kita ngomong penundaan itu berlaku pada saat itu atau dua pengulangan masa pendaftaran berlaku pada saat itu, berlaku. Walaupun di konteksnya perdata ya. Salah konsep iya, akan tetap kompetensinya salah iya. Tapi putusan itu dianggap benar, ya dianggap benar. Nah, kemarin ada putusannya pengadilan tinggi. Nah, kami periksa kasusnya memang pada pintu masuknya itu adalah pintu masuk tempusnya, tempus perkaranya, bukan kemudian perkaranya. Nah, kita periksa perkaranya memang ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Nah, itu yang kemudian kami lakukan pemeriksaan, adjudikasi dan akhirnya putusan itu dikeluarkan oleh Bawaslu. Dan ini juga kan kalau kita lihat ya, putusan ini kami anggap sebagai bentuk dari bagaimana sebuah lembaga negara juga melihat konteks putusan hukum yang lain. Walaupun kemudian akan kita nanti ada putusan pengadilan pajak, enggak juga. Pengadilan apakah bisa kemudian menunda pemilu atau tidak. Ya itu kan kemudian ujung-ujungnya iya. jadi dianggap Bawaslu terlibat dalam skenario penundaan pemilu Iya. kan gitu. Kalau skenario penundaan pemilu kita tidak pernah berpikir untuk sejauh itu. Dan tidak ada dalam pemikiran saya yakin di ketua dan anggota Bawaslu untuk melakukan penundaan pemilu. Kalau kita melakukan seperti itu, bahkan kita biarkan saja sampai putusan pengadilan, tidak ada kemudian kepastiannya nanti. Bisa dibayangkan, maju terus, seandainya menang saja Prima di PT, itu penundaan masih terus loh. Di MA menang lagi, penundaan masih terus. Itu yang kemudian konsep itu yang saya kira kita harus berpikir jauh ke depan untuk sangat berhati-hati dalam melihat putusan lembaga-lembaga yudikatif. Dan ini juga perbaikan buat skema ketatanegaraan kita ke depan agar setiap lembaga negara berhati-hati dalam melakukan putusannya. Nah, itu seharusnya sih sudah jadi persoalan dan sudah
dibetulkan, dikoreksi oleh putusan pengadilan di atas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang lalu. Menarik Pak Rahmat Bagja, obrolan kita mengenai Bawaslu dan kemudian kesiapan menghadapi tahun pemilu. Tidak lengkap kalau saya tidak bertanya juga soal pandangan bahwa lembaga Anda disebut lebih tajam ke kubu sebelah, tapi ke kubu yang lainnya cenderung lebih lunak, apalagi soal capres, baca pres Anies Baswedan yang kemudian kemarin sempat ada ramai soal kampanye di tempat ibadah gitu ya. Tapi dijawab nanti. Saya ingin kemudian Bang Rahmat harus menjawab soal itu, tapi kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.